Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini tentunya bersama saya ya, Andromeda. Nah, semoga kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua tidak bosan menonton video-video saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudaraku semua yang telah mendukung channel saya. Dan uh, buat kawan-kawan yang baru saja bergabung, jangan lupa dukung terus channel saya agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru mengenai asam lambung, GERD, dan psikosomatis. Nah, saya ucapkan dan saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan kondisi sehat walafiat, jauh dari sensasi asam lambung, GERD, dan anxiety, dan paling tidak semoga hidup kalian kembali seperti biasa ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini ya saudara-saudaraku, saya mau membahas masalah 10 keluhan yang paling sering kita alami atau paling sering kawan-kawan alami ketika mengalami psikosomatis lambung. Nah, ini ada beberapa ya, sudah saya catat ini. Ada 10 keluhan yang sering kita alami atau keluhan psikosomatik yang sering kita alami dan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, ini betul-betul bisa mempengaruhi hidup kita, betul-betul bisa mempengaruhi keseharian kita, bisa mempengaruhi interaksi kita, bersosialisasi kita, dan bisa mempengaruhi pekerjaan kita. Nah, tapi di balik semua itu, ini adalah suatu proses ya. Ini adalah suatu proses menuju hidup yang lebih baik. Ini bukan dari akhir hidup kita, ini bukan akhir dari perjalanan kisah kita. Ini adalah suatu teguran, suatu hidayah agar kita lebih berusaha memperbaiki diri lagi. Jadi sebenarnya ini adalah suatu hikmah. Ini agar kita semua menuju hidup yang lebih baik lagi. Nah, langsung saja saya akan membahas 10 masalah atau keluhan psikosomatik yang sering kita alami dalam sehari-hari ketika kita mengalami asam lambung, GERD, dan anxiety disorder. Nah, yang pertama itu paling sering kita alami itu dada berdebar-debar. Nah, dada berdebar-debar ini tentunya adalah suatu gejala yang menakutkan bagi kita semua, meskipun sampai sudah beberapa kali kita memeriksakan diri ke dokter jantung, yaitu EKG ya kan. Nah, tentu kalaupun hasilnya itu normal, tetapi bagi kawan-kawan yang baru saja mengalami ini, tentu saya rasa tidak percaya dengan hasil pemeriksaan dokter, karena kalian itu, respon tubuh kalian itu, respon pikiran kalian itu mengatakan bahwa ini adalah identik atau menyerupai dengan penyakit jantung. Nah, akhirnya itu membayangi keseharian kawan-kawan. Nah, padahal sebenarnya debar-debar jantung itu bisa dipengaruhi karena beberapa hal, termasuk dari makanan, pola tidur, dan pola pikir. Makanya di setiap para motivator itu atau kawan-kawan yang memberikan pengalamannya di luar sana di channel yang lain, tentu akan menganjurkan dan terus menekankan kalian itu menerapkan pola 3P dengan baik ya. Nah, kemudian yang kedua, sakit atau tidak nyaman di perut. Nah, ini juga sering dikeluhkan kawan-kawan yang sering berkomentar, bahkan nge-DM atau mau WhatsApp, "Bang, perut saya sebelah kiri sakit di bawah rusuk, sebelah kanan sakit di bawah rusuk, perut saya seperti melilit, perut saya seperti kembung, seperti mual, seperti begah." Nah, itu memang dari bagian dari sensasi-sensasi psikosomatik. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu cemas, karena setelah kalian tangani dengan mengatur pola makan, jadi kalian ini harus mengetahui trik-trik mengatasi ketika kalian mengalami hal-hal tersebut. Nah, mungkin kalian bisa menontonnya di video-video saya sebelumnya, bagaimana ketika kita mengalami hal-hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah nyeri di sekitar leher dan pundak. Nah, ini juga sering terjadi atau kita alami ya. Kadang itu leher secara merasa tegang sama pundak ya kan.
Itu sehingga pemikiran kita kadang menghubungkan ke gejala-gejala penyakit lain seperti stroke atau kolesterol yang tinggi. Padahal itu bagian dari psikosomatis lambung. Jadi kawan-kawan yang merasakan hal itu nggak usah berpikir yang macam-macam, yang aneh-aneh. Itu adalah bagian dari psikosomatis lambung. Tetapi kalau kalian masih tidak mempercayai ya, mungkin kalian bisa memeriksakan diri ke dokter. Nah, tetapi ingat, setelah kalian memeriksakan diri ke dokter dan hasilnya kalian tidak apa-apa, maka tanamkan dalam pikiran kalian itu bahwa kalian tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kurang energi, cepat lemas ya. Kurang energi, maksudnya ini kurang energi, dengan berjalan pun terasa kita nggak punya tenaga. Mau mengerjakan hal-hal kecil pun kita kurang tenaga. Bahkan kita disuruh olahraga dengan berjalan kaki pun itu terasa berat kita lakukan, karena kondisi kita itu seperti memang kekurangan tenaga karena pola makan kita yang hancur. Maka dari itu di mana pola makan ini sangat penting bagi kita untuk kebutuhan energi kita. Nah, kemudian yang kelima, lelah walaupun tidak bekerja. Nah, lelah walaupun kita tidak bekerja ini juga karena dipengaruhi oleh pola makan kita yang hancur dan pola tidur kita. Nah, kadang hal ini kadang disangkut pautkan dengan hal-hal penyakit lain, misalnya ginjal, karena ciri-ciri ginjal juga itu mudah lelah. Tetapi kalian perlu pahami bahwa ini memang dari bagian dari sensasi asam lambung juga, GERD dan anxiety, apalagi dan psikosomatis. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian sudah memeriksakan semua dari keluhan kalian dan dokter mengatakan tidak apa-apa, maka sekali lagi saya tekankan, saya anjurkan kawan-kawan itu rileks saja, santai saja, masa bodoh, dan menanam dalam pikiran kalian bahwa kalian itu tidak apa-apa. Nah, kemudian yang keenam, nah ini paling banyak, yang paling sering dialami pada kawan-kawan sekalian, yaitu pusing dan keliangan. Ini ya, pusing dan keliangan itu ya suatu sensasi yang dikarenakan entah itu karena kita kurang tidur, telat makan, banyak pikiran. Jadi ini adalah suatu sensasi yang sering kita alami, dan perlu kita pahami bahwa orang normal pun kadang merasakan seperti itu ketika mereka kurang tidur, begadang dan sebagainya. Dan hal itu bisa kalian hindari dengan minum vitamin seperti penambah darah, sangobion, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ke-7, sering bersendawa. Nah, ini bersendawa ini kadang juga kalian itu menganggap ini suatu hal yang tidak biasa. Padahal ketika kita normal dulu, dan orang-orang normal pada umumnya itu juga mengalami sering bersendawa ketika gas lambung pada lambung kita itu berlebih. Karena ketika gas lambung kita berlebih pada lambung itu, tentu kita itu akan sering bersendawa. Nah, bersendawa itu akan mengeluarkan gas-gas yang ada pada lambung. Nah, selain bersendawa juga itu kadang kita sering kentut. Nah, itu adalah bagian dari proses untuk mengeluarkan gas lambung yang ada pada lambung kita. Nah, kemudian yang ke-8 ini adalah telinga dan kepala berdenging. Nah, ini juga kadang membuat kawan-kawan bingung, kok lambung berhubungan dengan telinga dan kepala ya. Nah, perlu kalian pahami bahwa sensasi asam lambung itu nggak seberapa, nggak sampai mempengaruhi telinga dan sebagainya. Tetapi ini dikarenakan dari psikosomatis, yaitu pikiran yang mempengaruhi tubuh. Jadi kalian nggak usah heran ketika mengalami hal-hal yang seperti itu. Kalian itu tidak apa-apa. Nah, kecuali kalian mengalami peradangan telinga dan tenggorokan, mungkin sebaiknya kalau kalian tidak tahan perihnya, sakitnya, mungkin kalian bisa ke THT ya. Tetapi saya biasanya cukup dengan meminum air hangat dan meminum antibiotik. Nah, kemudian yang ke-9 itu kita sering berkeringat, bahkan berkeringat dingin. Nah, ini dikarenakan karena kondisi tubuh kita yang lemas, yang tidak bertenaga,
dan mengalami hal-hal yang belum pernah kita alami, sehingga kita mengalami keringat dingin yang berlebih. Nah, itu juga ada bagian dari sensasi psikosomatis. Kemudian yang terakhir itu adalah gemetar dan menggigil. Nah, ini juga sering sekali dialami oleh kawan-kawan. Banyak juga yang DM, Bang, saya sering menggigil, saya gemetar seakan seperti tangan kita itu apa ya, menggenggam sesuatu pun tidak sanggup. Jadi pokoknya kita itu gemetar meskipun sudah makan. Nah, ini juga sangat membingungkan, karena meskipun kita dalam kondisi sudah makan ya, dan kondisi seperti apa ya, kita itu sudah melakukan semua hal-hal yang untuk memperbaiki asam lambung, GERD dan anxiety kita, tetapi kesemuanya ini, ke-10 ini sering kita alami dalam sehari-hari. Kita itu kadang juga bingung, tetapi itu adalah suatu proses. Jadi tubuh kita itu memerlukan proses untuk menyesuaikan diri kembali kepada terhadap sensasi-sensasi dari psikosomatis yang diakibatkan oleh pikiran kita. Nah, maka dari itu di sini saya mau mengatakan bahwa disinilah pentingnya kalian untuk memperbaiki kembali pola pikir kalian, agar psikosomatis kalian itu bisa kalian tangani dengan baik. Nah, karena sesungguhnya untuk lebih kalian memahami, kalian harus membedakan apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis, sehingga kalian paham bahwa ini bagian dari sensasi asam lambung, ini bagian dari sensasi GERD, ini bagian dari psikosomatis. Nah, itu secara khusus psikosomatis itu adalah pikiran yang mempengaruhi tubuh. Jadi wajar kalau ada bagian-bagian tubuh di luar daripada lambung itu mendapatkan suatu gejala atau sensasi karena diakibatkan oleh pikiran kita sendiri ya. Jadi perbaiki pola makan, perbaiki pola hidup, dan perbaiki pola pikir. Itu sangat penting bagi kita untuk proses penyembuhan. Jadi paling tidak saya tekankan itu pola pikir kalian harus baik lagi. Karena di mana ada pikiran yang sehat, di situ ada lambung yang sehat. Di mana ada lambung yang sehat, di situ ada pikiran yang sehat. Jadi ini adalah suatu lingkaran. Asam lambung kumat, anxiety kumat, asam lambung kumat. Jadi kalian itu harus menanganinya semua ya, yang baik-baik. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kawan-kawanku semua, dan bisa sebagai acuan dalam proses penyembuhan kalian, karena ini adalah pengalaman yang saya rasakan sendiri secara pribadi. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada manfaatnya jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru. Nah, di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.